Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Sadarlah, ketahuilah bahwa ternyata manusia itu lebih senang hartanya orang lain, hartanya ahli waris, daripada hartanya sendiri. Sahabat yo kaget loh. Ayo dadean, sopo sing luwih seneng nang bondone dhewe tinimbang bondone wong liya, termasuk bondone ahli waris. Sahabat jawab, tuh setiap orang ya mesti lebih seneng hartanya sendiri. Ngapain seneng hartanya orang lain? Bener lah. Nggih. Sampeyan ngerti bondomu sing ndi, bondone wong liya sing ndi? Mboten. Bondomu itu yang sudah sampeyan amalkan itu disumbangkan masjid untuk sedekah jariyah, untuk membiayai mondoknya anak-anak. Yang sudah sampeyan amalkan itu bondomu. Sing sampeyan eman-eman masjid sampeyan tumpuk ning ATM itu duduk bondomu. Itu nanti sampeyan mati dan itu menjadi bondone ahli waris. Kadang-kadang itu nanti sampean kena stroke, kena komplikasi, dan harta yang sampean tumpuk itu menjadi miliknya dokter, miliknya rumah sakit. Ya. Atau sampean leno gak nguncing lawang, terus kemalingan, kerampokan itu jadi bondone rampok. Atau sampean kena masalah di pengadilan, itu nanti miliknya pengacara. Ini. Sing bondomu asli mok gawa sampai mati ngadep pangeran ya sing wis mau amalne itu. Kalau sampean medit-medit tumpuk itu nanti miliknya ahli waris atau miliknya siapalah orang-orang lain itu. Ayo sapa sing luwih seneng nang bondone dhewe berarti seneng mengamalkan bersedekah daripada bondonya orang lain. Nah, gitu Nabi memancing-mancing. Maluka ma qaddamta, hartamu itu ya yang sudah sampean amalkan itu, nyumbangkan masjid dan sebagainya, itu nanti sampean mati menjadi milikmu. Malaikat rawuh niki amale panjenengan teng masjid. Nah, isuk niki jenengan oleh ganjaran malih sebab mik masjid jamek sing jenengan tukokaken niku sakniki damel pengajian. Kapan? Nah, iki sampean oleh ganjaran malih. Mik sing sampean tukokaken damel masjid jamek niku sakniki damel zikiran istighosah. Niku sing bondomu sing sampean amalkan niku. Nek sampean eman-eman mok tumpuk iku bondone wong liya. Wa malu warisika ma akharta. Sedangkan apa yang kamu simpan, kamu tumpuk-tumpuk, malu warisika itu bondone ahli waris, bondone orang lain. Seneng pundi jenengan? Seneng bondone dhewe apa seneng bondone wong liya? Umume seneng bondone dhewe tapi salah paham. Ya seneng bondone dhewe terus ditumpuk-tumpuk, padahal diangen-angen. Itu duduk bondone dhewe lek ditumpuki. Ya nanti miliknya orang lain, wong kita mesti mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ngamal gandengane ndur mau. Wis kita banyak menyisihkan uang lantaran istri enggak banyak menuntut. Akhirnya kita banyak menyisihkan uang. Uang setelah tersisihkan kita gunakan untuk beramal, damel haji, damel bantu mingsanan ponaan-ponaan, dulur-dulur, termasuk khidmah teng wong tuwa. Terus disisihkan banyak bisa untuk membiayai pendidikan anak-anak, menyisihkan banyak bisa untuk membantu pembangunan masjid, mengadakan pengajian. Itu loh, sip gandengan ini. Berikutnya, a'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid udribu alaihi bitufuf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
ramaikanlah, semarakkanlah pernikahan. Lakukan akad nikah itu di masjid dan pukullah terbang untuk menandai adanya pernikahan itu. Jadi misalnya teman-teman yang dekat Masjid Jami sini, tonggo akad di masjid sini, nanti terus istri di sana sudah siap menyambut. Nah, setelah suami diakadkan di sini, keluar dari masjid sini sampai rumah kauman sini diarak terbang. Rame, fulan nikah, fulan nikah. Sunnahnya seperti itu. Akad di masjid, terus pakai pukul terbang. Yang mensunahkan Nabi sendiri. Kadang-kadang ustad tidak enggak gawe terbang terus gawe apa Jawa kebukiro. Ya. Lalapo ngono-ngono barang. Ono sing apik wis diarak terbang ngeten iki. Terus syukur-syukur mengingatkan masa lalu. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh ke Madinah disambut dengan terbangan tola al-badru alaina. Nah, ini mengingatkan muga-muga akhlaknya manten lanangi koyo akhlaknya Nabi. Kita sambut kayak sahabat menyambut Kanjeng Nabi dengan harapan cek niru akhlaknya Kanjeng Nabi. Ngoten karak karo terbang, terus nopo tola al badru, nopo ya Nabi, salam alaika, ngoten niku. Dadak ana wong sing ngarani terbang itu bid'ah, terbang itu haram, itu enggak ada di zaman Nabi. Akhirnya anti terbang tambah gawe kebugiro, ya tambah nemen. Nah, justru terbang itu diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus aturannya menurut Kanjeng Nabi itu kalau masih proses melamar, proses PDKT, pendekatan, itu jangan rame-rame. Tapi kalau sudah resmi nikah rame-rame, pakai terbang. Kenapa? Kita kalau masih proses itu enggak perlu rame-rame karena belum tentu jadi. Kalau masih proses meminta melamar rame-rame, sak kampung weruh kabeh dan ternyata enggak sido, enggak jadi. Kasihan yang calon istri perempuan itu loh. Lek lanang ngono ngrai gedek. Ya, enggak sidoi tenang ae. Lek wong lanang. Bocah wedok kadung sak kampung ngerti, oh iku kate besanan orang itu kate besanan dengan Kiai Fulan, kate besanan dengan itu. Oh sak kampung ngerti semua. Ternyata enggak jadi. Jadi rasan-rasan. Itu. Terus apalagi kalau sampai gendaan, pacaran, teman-temannya tahu semua, sak kampung tahu bahwa itu bekas gendaane Fulan. Ya. Itu nanti orang lain mau menikahi wis ameng-amengen, males cara mlitare awang-awangen. Jogelem iku bekase Fulan yo. Iku ngono kaya rongsokan. Iku produksi comboran iku. Comboran rongsokan. Enggak tepak gitu. Makanya kalau proses begitu ya diam-diam saja. Keluarga melibatkan keluarga enggak usah banyak-banyak. Dengan Pak Lek, dengan Pak D gitu aja. Sewanung wono terus gak ono wong ngerti. Tonggo-tonggone pun ya mengira mungkin tamu biasa. Nah setelah positif tip ya, wes memang ada persetujuan resmi lamaran, monggo lah rame. Ini lah. Apalagi terus resmi pernikahan, ngundang orang banyak, jamaah diundang. Syukur-syukur akad nikah itu setelah sholat Jum'ah, jamaah itu masih banyak, monggo. Jadi kalau masih proses itu jangan rame-rame. Kalau sudah positif nikah baru rame-rame. Sekarang dibalik,
proses pacaran rame-rame, uleng-ulengan, dibonceng ngalor ngidul ngetangi ulon sampai lungset. Bareng kecelakaan, naudzubillah, hamil di luar nikah, terus nikah diam-diam, nikah siri. Lalu aturannya sopo begitu itu. Ya. Pak Suryo. Kenapa nikah itu disuruh resmi, disuruh meneklan, meramaikan? Pertama, syiarnya itu syiar nikah, jangan syiar gendaan. Kalau nikah itu diam-diam, siri, biasa aja, selingkuh kemudian nikahnya siri, terus sing rame dilihat orang banyak, itu tradisi gendaan, neng tugu gendaan, neng dindi gendaan. Maka bagi orang awam itu lebih semarak pacarannya daripada pernikahannya, sehingga lembaga yang menampak pernikahan itu tidak melembaga, tidak memasyarakat. Yang memasyarakat itu justru gendaan. Ini tambah ruwet kalau begini ini, jadi rusak. Nah, sehingga angka kehamilan di luar nikah sekian. Ada mahasiswa Unmu dari Australia meneliti di kalangan mahasiswi untuk Malang ini. Hasil penelitian dari mahasiswa Unmu yang dari Australia itu menunjukkan bahwa sekitar 30% mahasiswi yang kuliah di Malang itu mengaku sudah pernah berhubungan di luar nikah. Ngono lho. Kak ruwet begini ini. Orang tua, guru, kiai, pihak sekolah, wali kota, kadiknas, kepala depak, itu harus mikir bisa menekan pergaulan bebas yang ujung-ujungnya nanti terus nambah zina. Lek wis zina, hamil di luar nikah, nggak siap hamil, akhirnya terus bayi digugurkan, pembunuhan, gitu loh. Sangat tidak manusiawi. Kadang orang itu mengkritik hukum Islam. Hukum Islam itu terlalu keras, tidak manusiawi. Mosok gara-gara zina dicambuk 100 kali. Kalau yang zina itu pasangan selingkuh, sudah punya suami, sudah punya istri, masih juga zina, itu dirajam sampai mati. Islam tidak manusiawi. Tapi kalau sampean angen-angen sing jeru, ya, sekalipun itu dilihat kereng kejem sekali, itu jauh lebih manusiawi, jauh lebih mengurangi kematian karena pergaulan bebas daripada membiarkan pergaulan bebas. Katanya Menteri Pemberdayaan Perempuan yang kemarin itu Mutia Hatta, ya, di kalangan umur SMU di kota-kota besar macam Jakarta, Medan, itu yang sudah tidak perawan ngaku pernah melakukan hubungan itu 60 sekian %. Katanya Bu Khofifah Indar Parawangsa yang Menteri Pemberdayaan dulu di zaman Gus Dur, itu pengguguran bayi, jadi janin nggak berdosa dibunuh, nggak salah apa-apa dibunuh, nggak sempat ambaan nih, wong durung lahir dibunuh. Dalam 1 tahunnya seluruh Indonesia itu sekitar 900.000, hampir 1 juta. Jadi pembunuhan karena pengguguran ini itu sekian banyak itu.
Dan sekian banyak bayi digugurkan, ya penyebabnya macam-macam. Mungkin karena di rongsen atau apa dilihat si bayi itu nggak normal, apa kena HIV, kena apa-apa. Tapi yang paling banyak penyebabnya itu karena hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Kalau dari hampir 1 juta angka pengguguran, itu yang hamil karena hubungan di luar nikah, zina, 50% saja. Berarti yang digugurkan karena perzinaan itu ada sekitar 500.000. Membiarkan pergaulan bebas, membiarkan perzinaan, itu mengakibatkan sekitar 500.000 janin digugurkan. Jauh lebih biadab, sangat tidak manusiawi membunuh bayi yang gak berdosa sebanyak 500.000 karena membiarkan pergaulan bebas. Itu. Padahal saya yakin andai kereng di sana, ya mungkin kerengnya nggak langsung dirajam atau apalah. Wes pokok pemerintah, aparat, ulama, macam-macam semua kejem, semua kereng. Maksudnya kereng dalam arti positif, kenceng ketat mengawasi pergaulan anak-anaknya ini. Hatta ada hukum rajam sekalipun, itu nanti yang mati karena dirajam dalam 1 tahun se-Indonesia, saya yakin gak ono 10.000. Yakinlah. Yang mati karena dirajam itu nggak ada 10.000. Tapi kan bisa menekan angka pengguguran bayi sekian ratus ribu. Koyok-koyok menghukum sampai mati orang yang jumlahnya 1.000-2.000, tapi menyelamatkan janin jumlahnya ratusan ribu, gitu. Toh kalaupun ini terpaksa dibunuh, yang dibunuh itu memang orang nakal, selingkuh, ganggu keluarga orang lain. Kalau selingkuh itu dilakukan suami, berarti suami itu ganggu keluarga orang lain. Kalau selingkuh itu dilakukan istri, ya pantas misalnya sampai dirajam, mengkhianati suami. Jadi andai itu dijatuhkan rajam itu memang kepada orang yang bersalah, tapi janin bayi gak lapo-lapo lho, gak salah, moro-moro dipateni, moro-moro dibuang. Kapan tempo hari gereja mana itu, neng Kediri apa diselehi bayi? Kapan tempo hari panti yatim terus disalapi bayi? Teman kami termasuk keluarga Gading, dosen UIN, Ibu Umi Mahmudah, tempo hari pondoknya itu, di dekat pondoknya itu ada bayi. Iku sik gak nemen-nemen urip bayine. Sing akeh ya dipateni. Hadirin rahimakumullah, perzinaan dilaknat Allah. Perzinaan mengakibatkan sekian banyak bayi digugurkan, diterlantarkan. Perzinaan membuat nasib wanita-wanita yang pernah zina seperti itu masa depannya suram, dirabekne angel payune. Gitu. Ya. Alumni Gang Doli kan angel, dipayokne rabi angel. Yang kadang-kadang di samping angel dipayokne, mereka sendiri memang nggak mau nikah. Lebih enjoy, lebih enak ngelakoni begitu, setiap malam dapat duit 100.000, 1 juta, katimbang dirabi fulan, mentok-mentoknya sak bulan belanjani 1 juta. Dan ukurannya ukuran materi memang. Gitu. Dan mereka sendiri nggak ingin nikah karena sudah merasa lebih enak itu, praktis itu. Terus orang laki-laki yang baik-baik juga saya kira nggak mau suruh menikahi mereka. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau sekian ratus ribu
sekian juta orang perempuan nggak punya suami, nggak berkeluarga. Sekarang seenom, mungkin dampak sosialnya gak nemen-nemen, seenom bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau jutaan perempuan tanpa suami, tanpa rumah tangga, tanpa anak, nanti ketika umur 70 kan ya wis gak iso lapo-lapo. Ya. Mau gak mau menterlantarkan diri bambung neng dalan, dan itu tidak menghormati dirinya, tidak menghormati bangsanya, tidak menghormati harkat manusia. Jadi martabat bangsa kita pertaruhkan. Banyak wanita-wanita tua yang terlantar bambung di jalan-jalan. Kalaupun negara, pemerintah harus memikirkan mereka, jumlahnya ribuan, ratusan ribu, jutaan, harus membangun sekian ribu panti jompo. Dan itu tentu membebani rakyat, membebani negara, membebani APBN. Wis ngisin-ngisini beban hidup. Laki-laki yang nggak berkeluarga juga seperti itu, sama. Lain kalau laki-laki berkeluarga, perempuan juga berkeluarga. Ya rodok soro memang berkeluarga, tanggung jawab kepada anak istri. Si istri juga malih dadak masakne sing lanang barang, berat, tapi sedikit ada harapan untuk masa depan. Nanti punya anak, rodok sepuh, rodok jompo umur 75, lamun anak direpoti kan yo gelem ae. Karena memang anak dulu merasa saya dulu yang membesarkan juga orang tua. Jadi negara nggak perlu nemen-nemen repot-repot bangun panti jompo dan sebagainya dengan dana triliunan. Karena orang tua itu sudah menjadi tanggung jawab anaknya masing-masing. Seperti juga dulu anak kecil menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, kalau pergaulan bebas dibiarkan, anak kecil gak ono sing ngopeni sebab lahir tanpa bapak. Ya. Nanti ketika si ibu ini tua juga gak ono sing ngopeni sebab gak punya keluarga. Gitu. Kecil terlantar, tua juga terlantar akibat pergaulan bebas. Kula nyuwun kanthi saestu di sekolah-sekolah, khususnya sekolah umum, monggo dikondisikan kehidupannya itu agamis gitu loh. Gak apa-apa kan, mosok salah kalau SMU Tugu itu sangat dianjurkan siswa-siswinya berjilbab gitu loh. Terus setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, apalah baca Quran dulu ya, 2 lembar apa ya apa, dituntun bareng-bareng oleh tim Quran, kerjasama dengan Madinnya Jami atau mana begitu, atau kalau di NU namanya Jamiatul Qura wal Hufad, di Muhammadiyah namanya apa begitu. Itu kerjasama dengan pihak-pihak itu untuk membina keagamaan di masing-masing sekolahan itu. Jadi terus kayak madrasah aliyah itu, mungkin yang non muslim ya monggo terserah ya. Tapi siswa yang muslim itu sejak SD, sejak SMP, SMU dikondisikan kehidupannya agama, dandanannya, pakaiannya juga cocok dengan agama. Terus di sekolah, di kelas, kalau memang terpaksa satu ruangan laki-laki perempuan, tapi nggak campur-campur antara tempat laki-laki dan perempuan. Nanti selepas dari kelas masih dikandani sebelum pulang, hati-hati di jalan, lanang wedok ojo boncengan, itu ada tanggung jawab begitu dari kepala sekolah, dari guru. Besok dihisap, kita orang tua, kita guru, kita Dignas, kita kepala sekolah besok dihisap. Lapo siswamu kayak begitu itu ikut bertanggung jawab. Nah, kalau kondisinya sudah begitu, dinasehati, terus mereka dapat wawasan, boleh pergaulan itu, pergaulan bebas itu akhiratnya seperti ini, dampaknya seperti ini, dampak sosialnya seperti ini, dampak pada negara seperti ini, dampak masa depannya seperti ini. Kalau mereka ngerti seperti itu kan lumayan bisa menekan angka pergaulan
bebas. Sehingga yang dikhawatirkan itu enggak terjadi. Hadirin rahimakumullah, Amerika, negara yang liberalnya kayak begitu, itu tetap apa? Yang namanya pejabat publik, wali kota, gubernur, apalagi presiden, itu harus orang bersih, nggak pernah gendaan, nggak pernah zina, macam-macam itu. Sampai dulu Clinton itu digoyang mau diimpeach, bukan karena korupsi, karena apa? Karena ada isu katanya apa? Pernah affair dengan Lewinsky, Sinten itu, anak perempuan itu. Ya, itu. Padahal itu negara liberal, tapi nggak boleh presidennya cacat moral, ngisini. Lah masuk terus kita itu, ya, nah, kadang DPR omben, DPR duwe gendaan. Tapi katanya negara ini sangat agamis, religius. Lah agamis apa? Wong Amerika saja yang liberal saja masih pakai ya mungkin peraturan nggak tertulis, tapi kesepakatan masyarakat bahwa yang memalukan itu nggak boleh. Nikilah hadirin rahimakumullah, monggo kula menghimbau sinten mawon sing gadah putra, sinten mawon sing gadah murid, sinten mawon sing gadah jamaah, sinten mawon yang punya kewenangan untuk ikut-ikut menekan angka perzinaan, menekan angka pergaulan bebas, pihak Dignas, pihak Depak, pihak sekolah-sekolah, ya, jangan biarkan anak-anak itu rok-rokan cekak, gitu loh. Wes, ya opo, anak SMU yang nafsunya pas gede-gede ini, lek dipameri rok cekak bro, terus mikir yang macam-macam, gitu loh. Terus timbul yang gak karu-karuan, yang menurut penelitiannya mahasiswi dari Australia tadi 30%. Menurut Ibu Mutia Hatta 60 sekian persen untuk di kota-kota besar. Ini tanggung jawab kita semua. Kita nggak mungkin diarani bangsa zina, kita nggak mau diarani bangsa anak jadah, bangsa anak haram, bangsa anak zina. Na'udzubillahi min dzalik. Saestu kami sendiri dari pihak masjid, kami dari pihak NU, ya, kalaupun misalnya Dignas, sekolah SMU Tugu, SMA mana, terus ngajak kerjasama dengan kami, membina Qur'annya, membina agamanya di sekolah-sekolah itu, sangat welcome, ya. Nampak sangat welcome. Kita sambut baik, semangat kita nanti. Ustadz-ustadz pondokan ini kita turunkan semua. SMA Tugu butuh santri biro, akeh dewek santri. Ya, santri Al-Hikam, santri Gading, santri Mergosono, santrinya Habib Soleh, turah ini. Pak Suryo, wah semangat. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, monggo. Ini tanggung jawab kita semua. Nikah rame-rame. Terus kalau proses jangan rame-rame. Ojo diwalik gendaan rame-rame. Bareng nikah siri. Dadi fitnah. Penutup misalnya wonten ustad, terus nikah siri, masyarakat nggak tahu. Ini mesti jadi fitnah. Kayak kulo misalnya nikah siri. Memang perempuan itu sudah saya nikah. Tahu-tahu saya jalan-jalan gimana dengan perempuan itu, ketemu jamaah, pusi ustaz gendaan. Jamaah ngarani kita gendaan ya nggak salah. Memang jamaah nggak tahu kalau itu sudah kita nikah. Wong nikahnya siri. Duduk salah jamaah. Nah, lain kalau si ustaz itu nikah, jamaah pada tahu, diundang semua. Niku punya ini. Suatu saat ketemu neng pasar, nggak curiga jamaah. Ustaz kalau punyai kan ngono. Dulu zaman almarhum Habib Ali terus termasuk jadi majelis tahkim di sini. Itu kalau ada khotib jamek,
atau imam jamek melaku karo wong wedok di alun-alun, di tempat umum apa yang masyarakat nggak tahu kalau itu punyainya, ya, itu terus ditimbali sampai dilereni jadi khotib. Ya. Kenapa? Nyontoni yang nggak baik. Iya, kalau orang itu pada tahu bahwa itu memang punyainya, lantaran ya itu tadi dulu nikahnya orang diundang, atau kita ya sering misalnya Kiai Basuri rawuh mriki, Kiai Mas Duki rawuh mriki kadang karo punyai. Jadi jamaah tahu bahwa itu punyai istrinya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau nikahi siri meneng-meneng moro-moro mlaku ning alun-alun kayak khotibe jamek, lek jamaah ustad gendaan lek ngono. Itu sampai katanya dilereni dulu itu sama Habib Ali terus itu dalam rangka menjaga fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.